Assalamualaikum Mama, saya Aira. Mah, Aira sering banget nih lihat di lampu merah atau di tempat peristirahatan orang minta-minta Mah. Padahal badannya itu masih kuat dan bugar, cuman bajunya aja yang kusut dan lusuh. Nah, yang Aira mau tanya sama Mama, gimana sih Mah menurut Islam fakir dan miskin itu? Mohon penjelasannya ya Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Nah, tadi berdua di jalan, ngeliat ada jamaah. Kata mau ke sini jamaahnya kita. Oh, di sini Nah, dia ternyata. gue belum tahu nih jamaahnya dari mana nih mah. Kita tanya dulu mah dari mana ya? Sok, tanya. Silakan. Bu, jamaah sudah hadir pagi hari ini. Dari mana nih Bu? Dari Majelis Taklim Al Mubarokah Majalengka. Wah, dari Majalengka. Al Mubarokah Majalengka. Iya. Kalau barokah. Masya Kalau Allah, barokah. amin. Ini Majalengka bukan mau digoyang, tapi mau belajar bareng sama Mama hari ini. Emang ada Majalengka mau Kan biasanya Majalengka digoyang gitu. Gitu Kalau kan? di acara sebelah mah. Kalau ini enggak. Kalau di sini Majalengka yuk ngaji gitu. Iya. Kalau lagi di Iya. Iya, lanjut Mas Bedu. Iya. Nah, pas di jalan kan mah ketemu ibu-ibu majelis taklim nih lagi bisnya. Nah di belakangnya tuh bedu lihat ada orang di pinggir jalan di lampu merah mah. Badannya tuh kayaknya masih seger, sehat, muda. Tapi mungkin pakaiannya terlihat compang-camping. Entah itu memang asli compang-camping atau memang dibuat compang. Rekayasa. Tapi minta-minta mah gitu kan. Bedu sih ya antara ini beneran memang lagi butuh, emang lagi atau memang malas bekerja. Antara situ karena kan kadang-kadang juga kita nggak tahu ya. Bisa jadi emang badan seger tapi emang bener-bener dia udah nggak tahu lagi bisa ngapain, butuh kan minta-minta, akhirnya mau nggak mau dia minta-minta gitu kan. Tapi itu apakah orang yang seperti itu masuk dalam kategori dia adalah orang fakir atau memang orang yang miskin mah? Oke. Iya, Bagaimana cara membedakan kita fakir dan miskin itu? Oke. silakan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mana sih yang namanya fakir? Mana sih orang yang miskin? Siapa mereka sesungguhnya? Anda silahkan lihat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin fisabilillah wa fisabil faridatan minallah. Orang yang berhak dengan sedekah kita, fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak belian,
orang yang berhutang di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, orang yang nyari ilmu agama kehabisan dana. Inilah yang ditentukan oleh Allah. Kita lihat. Kalau di kita, fakir miskin itu kalimat majemuk menyatu. Dia fakir miskin. Tapi dalam Al-Quran At-Taubah 60 khususnya, Allah membedakan mana yang fakir, mana yang miskin. Siapa orang yang fakir? Fakir ini berlawanan dengan kaya. Fakir ini orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Ada ulama yang lain mengatakan, sebetulnya orang fakir ini dia sudah bekerja maksimal sesuai kemampuan. Tapi hasil yang dia peroleh di bawah 50% dari kebutuhan pokok hidup. Punten, misalnya dalam 1 bulan kebutuhan pokok minimal seorang ini 4 juta. Misalnya orang ini dalam 1 bulan hanya memperoleh 2 juta ke bawah. Tidak sampai 50% kebutuhan pokok. Inilah yang disebut orang fakir. Penghasilannya 50% di bawah kebutuhan pokok. Misalnya orang tadi kebutuhan pokok buat istri, anak, keluarganya minim banget. Buat beli makanan, buat beli minuman dan semua kebutuhannya itu adalah 4 juta. Dia hanya memperoleh 2 juta ke bawah. 2 juta, 1 juta 800, 1 juta 500, 1 juta. Inilah yang disebut dengan orang fakir. Jadi sangat rendah. Yang namanya miskin, siapa orang miskin? Ada ulama yang mengatakan orang miskin itu adalah orang yang bergerak. Artinya dia punya pekerjaan. Dia bekerja, dia bergerak, cari rezeki dengan cara bagaimanapun. Tapi penghasilan yang dia peroleh tidak sampai memenuhi target kebutuhan minimal. Tapi di atas 50% kebutuhan minimal. Misalnya contohnya kayak tadi. Kebutuhan dalam keluarga ini minimal 4 juta. Dia dapat penghasilan dari kerjaan yang dia lakukan 2 juta, 2 juta 500, 3 juta. Di atas 50%. Tapi di bawah 100% kebutuhan minimal. Inilah kategori orang yang miskin. Dalam At-Taubah ayat 60 yang namanya orang fakir maupun orang miskin berhak dengan sedekah kita. Berhak dengan zakat kita. Ini orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kita pengen sedekah berikan kepada mereka. Kita pengen zakat boleh berikan kepada mereka. Baik kepada orang fakir, kepada orang miskin. Beduk bilang, saya ketemu orang gagah perkasa. Tapi pakai baju compang-camping. Boleh jadi dia merekayasa dirinya, mendramatisir dirinya seolah-olah dia seorang fakir, seorang miskin. Survei membuktikan, maaf. Bukan saya mengajarkan langsung tidak percaya, tidak. Karena banyak sekali kenyataan. Dia di Jakarta jadi orang peminta-minta. Iya. Pakai baju compang-camping. Kemudian juga mukanya dijelek-jelekin, dihitam-hitamin. Padahal di Indramayu rumahnya Masya Allah 2 lantai. Wah. Istrinya 3 orang. Ini memang ngomong bicara nyata. Fakta nih. Karena Mas. saudara mama dulu rumahnya di Indramayu. Di tetangga rumahnya itu orang minta-minta di Jakarta. Rumahnya 2 lantai, istrinya 3 orang. Masya Allah. Dia orang kaya. Semua keluarganya ikut jadi orang peminta-minta. Ini kenyataan. Contoh lagi yang gampang lah. Saya di rumah nih. Di rumah saya di Depok. Di depan, ini orang jalannya gagah. Pintu saya depan jarang dibuka. Yang dibuka pintu samping. Karena lebih suka ke kebon saya ke samping. Depan, belakang jangan dibuka. Taman-taman. Ke samping saya sering buka. Apa yang terjadi? Dia tahu kalau saya tuh jarang buka pintu depan. Di depan mah gagah. Begitu di samping. Singkat, tahu nggak singkat? Berubah. Kakinya ini kayak seorang orang ngaleor gitu. Lemah kayak gitu. tidak berdaya. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata punya cerita. Karena saya kebetulan ngajar ngaji anak-anak remaja, ngajar mama, mereka pada cerita. Iya. Mama itu sebetulnya orang gagah perkasa. Ya Allah. Karena kita semua kan sering tuh orang tuh datang ke komplek kita. Dia bilang jadi dia tape yang udah agak membusuk. Tape, tahu nggak tape? Tape peyem. Tape yang dari singkong. Itu diemplek-emplek sama dia, ditaruh di kakinya. Kan kalau udah ada tape itu rorongo. Laler. Itu pada nampak. Iya, jadi kelihatan kayak luka gitu ya. Jadi kayak luka, makanya diteplekin di mana yang dia mau. Jadinya pura-pura pincang. Ini nyata. Jadi itu mah sudah kaya, pengen jadi orang miskin. Ini anehnya. Ya. Orang normal sudah miskin pengen kaya, benar gak, Bro? Benar, Pak.
orang yang tidak normal sudah kaya pengen miskin. Astagfirullah. Orang yang kakinya pincang, orang yang sakit tidak bisa berjalan dengan normal, pengen sehat walafiat, pengen gagah kakinya bisa langkah dengan tegap. Aneh tapi nyata demi mencari dunia. Mereka menipu diri sendiri. Masya Allah. Mereka gagah perkasa, pura-pura pincang. Dia tidak berpikir bagaimana kalau benar-benar dipincangkan oleh Allah. Ya Allah. Mama pernah juga naik kereta dari Depok ke kota. Itu yang minta-minta tuh diseret kakinya. Seolah-olah dia sakit. Begitu kan yang antara gerbong dengan gerbong itu kan goyang. Dia loncat. Ya, Waduh. bagus amat. Loncat. Allah. Artinya kakinya tidak apa-apa. Kuat berarti kan. Membohongi diri sendiri. Niatnya ngebohongin orang lain. Padahal dia membohongi diri sendiri. Jadi akhirnya kami terus terang. Karena udah kenal nama dia sering minta-minta. Tidak simpati yang tadinya suka ngasih jadi tidak. Kenapa? Kesalahan dia menyebalkan. Iya, baik. Masya Allah. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Bagaimana kita bisa tahu. Tadi Mama juga sudah jelaskan bedanya fakir dan miskin. Fakir itu adalah yang penghasilannya 50%, tidak mencapai kebutuhannya. Fakir ini yang penghasilannya di bawah 50%. Oke, di bawah. 50% ke bawah dari Oke. kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Kalau miskin 50% ke atas tapi tidak sampai 100%. Sampai Itu bedanya. memenuhi kebutuhannya ya, Ma ya. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, Mas. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Kalau menurut Ya. data statistik tahun 2021 September kemarin mah, orang miskin di negara kita ada sekitar 26 jutaan mah. Kenapa? Karena dengan adanya corona yang tadinya sudah kaya, sudah mampu mendadak jadi miskin. Ya Allah. Boleh jadi lagi dia kaya bikin rumah bagus, Iya mah. beli mobil bagus. Beli semua. Tapi dengan kondisi corona, usaha bangkrut. Nah itu dia mah. Perusahaan habis. Ya Allah. Yang punya gaji jadi nggak punya gaji. Nah. Bener nggak? Diprediksi tahun 2022 naik 10,8% menjadi 29 juta. Tidak mah. mustahil. Mama percaya karena kenyataan. Mama hidup di akar rumput. Betapa banyak orang yang mendadak miskin. Walaupun rumahnya bagus, rumah kan udah jadi. Iya. Tapi penghasilan mereka jauh berkurang daripada kemarin. Ini memang kenyataan. Makanya ini yang wajib dipikirkan oleh kita. Bagaimana mengangkat ekonomi masyarakat. Ya Allah. Ini kewajiban kita. Ya. Mama kenapa ngomong? Mama hidupnya dengan rakyat. Tahu persis bagaimana kehidupan mereka. Kan sama kita keluh kesahnya mereka. Iya benar Pak. Iya. Makanya harusnya dari atas itu semua perhatikan bagaimana kebutuhan orang yang di bawah. Bukan hanya mikirin kebutuhan mereka. Ini kewajiban kita bersama. Iya. Itu. Makin banyak orang yang tidak makan. Jangan melihat begini. Ah dia mah bukan orang miskin, rumahnya bagus. Bagus waktu dia kaya bikin rumah. Kan nggak berubah rumah dia. Iya. Benar nggak? Benar mah. Masih Yang mau berubah kali penghasilan dia. Itu yang kita pikirkan. Jadi jangan lihat dia mah orang kaya rumahnya gede. Enggak. Ada kenyataan, ini nyata. Benar, Bang. Dia orang kaya, rumahnya gede karena sisa-sisa kekayaan dulu. Dengan adanya corona, maaf dalam tanda kutip, beras aja nggak punya kok. Astagfirullah. Ini nyata, saya nggak bercanda, beneran. Ini yang menjadi dipikirkan oleh pemerintah. Ini kan kebutuhan mendesak ya Bang, kebutuhan perut ya. Betul, Bang, ya. perut kan nggak bisa entar. Walaupun dia harus jual rumah dulu kan lama dia buat Nah banget. iya, gitu. Hari gini saya pengen beli rumah. Iya. Gitu. Ini kebutuhan kita. Benar. Susah sekali Betapa sekarang. banyak orang yang mendadak miskin dengan adanya corona. Yang mendadak jadi fakir dengan adanya corona. Jangan Anda bilang bohong. Enggak. Kita merasakannya, mama terutama yang hidup dengan rakyat yang di bawah. Sangat merasakan ini. Dan kita harus memperhatikan ini. Ini kewajiban kita bersama. Artinya kita sebagai masyarakat juga harus peduli kanan kiri kita ya, Mas. Lihat Iyalah. bagaimana kondisinya. Jangan mentang-mentang rumahnya gede, dia mau orang kaya. Rasul mengatakan, kalau kalian masak, baunya tercium dengan tetangga, harus ngasih walaupun hanya kuahnya. Misalnya orang ini pelit, cuman kuahnya juga boleh, kasih makanan. Kasih. Makanya kalau kita beli makanan yang enak, jangan gini, gue dong beli duren gitu loh. Jangan. Kecuali kalau kita beliin tetangga masing-masing dibagi. Masya Allah. Umpetin, biar nggak cium sama tetangga. Makanya di dalam. Iya. Biar orang lain nggak lihat. Kalau kita tidak niat membagi orang, begitu wah. Hadis Nabi mengatakan. Masuk surga tuh Bang, kalau kita lagi kenyang-kenyangan ternyata tetangga kita kelaparan dia Bang. Ya. Makanya Rasul mengatakan, bukan termasuk golongan umatku kalau dia tidur lelap karena kekenyangan. Tetangganya yang lain tidak bisa tidur karena kelaparan. Astaga. Orang kan nggak bisa tidur kalau kelaparan. Gurubuk. Contoh, di zaman Umar bin Khattab. Ketika berinkognito dia ke daerah. Dia lihat di bidik-bidik itu
masih ada nyala api. Dia bilang ada apa? Dia ngetok pintu bersalam. Ibu ngapain? Ini lagi ngerebus batu. Pakai kayu bakar kan mengutin. Lagi ngerebus batu. Kenapa batu dia rebus? Anak-anak saya rewel pada kelaparan. Nggak bisa tidur. Saya bilang tungguin ya. Nggak bakal empuk sampai kapanpun. Padahal batu itu mah yang direbus. Kenapa? Karena aku nggak punya apa-apa. Kalau pemimpin kayak Umar bin Khattab langsung dia bilang, ya Allah dosa banget saya. Sebagai pemimpin tidak tanggung jawab dengan rakyatnya. Dia pulang dengan Aslam. Aslam itu pembantunya, tangan kanannya dia. Lalu dia pergi ke Baitul Mal. Dia ngambil sekarung terigu, ngambil susu, dia gendong sendiri. Kata Aslam, wahai Khalifah, aku yang mengangkatnya. Tidak, dosaku kamu tidak akan menanggungnya. Karena aku pemimpin, aku tanggung jawab di hadapan Allah bagaimana mengurus rakyat saya. Langsung sampai ke rumah ibu tadi. Diturunkan itu karung, kalau terigu barangkali kalau kita mah ya, sama susu, dia bikin sendiri. Ibu, tungguin, diam. Masya Begitu Allah. matang, kata Umar, ibu coba bangunkan anakmu, aku yang menginginkannya. Saking pemimpin itu perlu kepada rakyatnya. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Pemimpin itu bukan hanya di dunia, tapi di alam akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu tanggung jawab para pemimpin. Iya mah. Makanya kita dapat bansos, bahannya hilang tinggal sosnya doang mah. Itu Ya. SOS tolong. yang aneh. Ah, Dipotong 50.000, dipotong sekian, dipotong sekian. Akhirnya yang sampai ke sana berapa? Iya bang. Ini yang aneh. Kemana pikiran mereka? Mana tanggung jawab mereka? Padahal amanat bagi disampaikan. udah corona, harga bahan pokok naik, semuanya naik. Yang udah PHK, udah hilang kerjaan, makin merana ya mah hidupnya. Makin ya, Mah. berat hidup kita saat Masya ini. Allah. Makin berat. Semua kita merasakannya. Nah, akhirnya mah kalau seandainya meminta-minta menjadi sebuah keterpaksaan karena mungkin sudah berusaha untuk mencoba mencari kerja, mendapatkan upah tapi tidak mendapatkan hasil, ya sudah mau nggak mau karena demi menyelamatkan perut yang lapar hari itu juga dia meminta-minta. Itu bagaimana kondisi seperti itu? Mah? Diperbolehkan untuk menyelamatkan hidup. Oke. Makanya Rasul mengatakan, berbagilah kalian kepada orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Punten. Orang miskin ada dua kelas. Ada orang miskin, dia minta mulu kemana-mana. Ada orang yang miskin tapi dia menjaga muruah, menjaga kehormatan dirinya, tidak berani minta-minta. Rasul mengatakan, baik yang minta-minta kamu kasih, yang tidak minta pun kamu kasih kalau kamu tahu dia fakir dan miskin. Masalahnya sekarang, kita kadang-kadang tidak bisa ngebedain mana yang benar-benar miskin, mana yang Beneran enggak. atau enggak, iya. Karena banyak dramatis Iya ya. banyak orang oknum-oknum yang menodai, bukan menodai ya. Akhirnya Bahkan menjadi- tidak sedikit. hilangkan simpati Kita kita. ngumpulin bantuan buat bantu daerah sini, dipotong sama panitia. Ya Allah. Ini nyata karena mama mengerjakannya itu. Iya, oknumnya. Banyak melihat begitu, kok bisanya teganya gitu kan. Iya. Misalnya buat yayasan yatim. Yang ketua yayasannya yang makan, anak yatimnya kebagian dikit. Ini Itu berarti dia. mereka menjadikan anak yatim, fakir miskin alat buat mereka nyari duit. Iya, Jadiin memperkaya alat diri ya Bang. Allah. Mereka tidak amanat. Gitu. Ya, seperti di bulan Ramadan kemarin mah dan tahun-tahun sebelumnya, banyak yang mendadak parkir di pinggir jalan pakai gerobak, anak beranak duduk di pinggir jalan, nungguin orang berzakat, nungguin orang sedekah. Nah itu bagaimana itu mah? Itu pun salah. Ya Allah. Apalagi kalau mereka sudah cukup makan. Rasul mengatakan, orang yang sudah mampu tapi dia meminta-minta, begitu mati dia lahir, mereka tidak ada daging sekerat pun dalam wajah mereka. Astagfirullah. Artinya kayak apa? Tulang doang. Kayak tulang doang. Karena mereka nggak punya muka. Karena minta-minta itu harus dengan mental yang ini. Sementara maaf, dalam bulan Ramadan banyak sekali orang yang sengaja dari daerah pergi ke Jakarta. Iya mah. Nongkronglah di gerbang Istiqlal, di depan Masjid Raya, Sengaja, di Masjid iya. Atin, sengaja nungguin orang pada sembahyang. Mereka minta. Itulah yang Rasulullah katakan, kalau mereka sudah mampu buat makan, seandainya mereka masih meminta-minta, begitu mereka mati, wajahnya tidak ada sekerat daging pun dalam wajah mereka. Astagfirullah. Cuman tengkorak doang. Iya, baiklah. Kalau begitu Mama, tentunya nih jamaah yang ada di studio pengen banget nanya sama Mama. Boleh ya Mah? Mangga. Masya Allah. Ibu-ibu tunggu dulu ya. Pertanyaan ibu-ibu boleh disampaikan langsung ke Mama Dede setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di sini aja. Di rumah Mama Dede. Yang miskin jangan bersini aja. Rumah Mama Dede kesini aja berbagi cerita.
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, baik. Silakan. Sekarang siapa nih jamaah yang mau bertanya kepada Mama Dede nih? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titi dari Majelis Taklim Al Mubarokah Majalengka. Oke, Cik Titi. Galau dong, Ma. Ada apa, Cik Titi? Saya mau bertanya, apa yang disebut miskin gitu? Mohon penjelasan dari Mama. Oke. Pengen lebih lengkap lagi, Mam. Mungkin Ya, tadi Cik Apanya? Titi, ya, sudah saya sampaikan. Yang namanya miskin, orang yang penghasilannya lebih 50% kebutuhan pokok. Tadi saya ambil contoh. Misalnya, kebutuhan pokok seorang dalam 1 bulan 4 juta misalnya Cik Titi. Dia punya penghasilan 2 juta. 2.500.000, 3 juta, 3,5 juta. Lebih dari 50% kebutuhan pokok, tapi tidak mencapai 100%. Artinya ada kebutuhan tidak terpenuhi ya, Mas? Ya, artinya dalam mereka mengarungi hidup, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya, Sal. makan dapat listrik belum kebayar. Nah, Misalnya, makan kan dipaksain, makan juga sederhana. Misalnya anaknya nggak bayaran sekolah. ya Allah. Nah, ini termasuk orang miskin. Mereka, baik yang fakir maupun yang miskin, Cetiti berhak dengan sedekah kita. Berhak dengan zakat kita. Mereka berhak dengan bantuan kita. Kemudian juga, suatu ketika Rasulullah mengatakan, yang namanya orang yang wajib berzakat adalah orang yang kaya. Sahabat bertanya, siapa orang kaya ya Rasulullah? Orang yang cukup makan buat sehari semalam itu udah kaya. Kayak Cukup makan sehari semalam udah kaya. Udah kaya. Karena pada banyak sekali orang yang buat makan aja susah. Pagi makan, sore enggak. Sore makan, malam belum tentu makan. Makanya orang yang cukup makan buat sehari semalam, itu mereka harus mengeluarkan zakat fitrah. Makanya kalau ada orang dia miskin, tetangganya ngasih zakat fitrah sama dia, teman ngajinya bayar zakat fitrah sama dia, sehingga begitu dia besok akan hari raya punya beras melebihi kebutuhan sehari semalam, dia pun yang fakir yang miskin wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena dia pada saat itu lebih daripada kebutuhan sehari semalam. Udah makan pagi, siang, malam udah makan ya, Mas? Iya, udah cukup. Iya. Kebutuhan sehari semalam buat orang yang dalam tanggungan dia. Anaknya, istrinya, ponakannya yang tinggal di rumah dia. Ya, sekarang kan kayak orang, hampir semua orang punya yang namanya handphone, Mas. ya. Hampir rata-rata juga banyak orang yang punya motor, Mas. Ya kan? Tapi kadang-kadang itu tadi dia, Mas, masuk dalam golongan miskin. Iya, boleh jadi Mamah bilang sekali lagi sekarang. Tadi aja yang punya rumah bagus bisa jadi miskin dengan negara corona. Apalagi yang namanya cuma motor. Handphone. Karena yang namanya motor bukan kemewahan sekarang. Motor kebutuhan. Bahkan Mamah punya tetangga yang punya motor sampai 3, sampai 4. Kenapa? Masing-masing mereka bilang daripada naik ojek tiap hari bayar sekian, mendingan buat cicilan. Artinya mereka termasuk kategori fakir. Termasuk kategori miskin. Maka mereka pun berhak dengan sumbangan kita, berhak dengan sedekah kita, berhak dengan zakat kita. Walaupun mereka punya motor. Ya. Gitu. Masya Allah. Iya, kadang-kadang kita kaget juga tuh kumpul, ada pembagian sembako nih di antar RW misalkan. Datang berbondong-bondong pada naik motor semua. Naik motor semua. Kalau memang kita tahu kan bagaimana penghasilan Iya, mereka. betul. Yang salah bagaimana? Dia punya motor, motornya motor mahal, kita tahu dari mereknya kan, Iya. motor mahal, dia ikut antri. Padahal dia sebetulnya bukan orang fakir, bukan orang miskin, dia ngambil hak orang lain, dosa besar. Masya Allah. Jelas Ibu Titi ya Titik. tentang bagaimana siapa itu yang miskin. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bu wabarakatuh. Titi. Lanjut kalau gitu. Cuman punten, Mamah sendiri ngalamin. Masya Allah, biasanya Mamah bagi beras itu seorang 5 liter. Udah. 5 liter. Kenapa dari atas didongok bikin penuh, orang kok nggak habis-habis gitu kita ngeliterin. Ternyata yang pakai jaket keren pada parkir di rumah depan Mia tuh, motor keren-kerennya. Jadi lihat ada orang bawa sembako, dia ikut Ikutan, antri. Masya Kan jadi Allah. kesel kita. Kita mah ngebagi juga tetangga, bukan orang yang lewat. Bukan orang Jaketnya keren, motornya keren, ikut antri Ikut ngambil ngambil beras. beras. Jadi kita akuran Ihsan jadi kagak nyebelin kan. Iya. Bukan hak mereka, kok hak tetangga kita. Ini Zara jadi ingat nih Mah. Zara mohon saran Mama ya Mah.
Jadi Zara menyalurkan ada ke satu keluarga pemulung langganan nih mah, Zara kasih. Tapi dia keceplosan atau sengaja mamer atau gimana, dia bilang gini, kalau setiap lebaran mah teh saya biasa itu sama istri saya belanja ke supermarket, beli baju-baju sampai 800.000. Nah berarti kan berfoya-foya, padahal uangnya kan kita kasih karena dia mungkin masuk ke golongan fakir dan miskin. Mendengar hal itu apakah kita tetap harus ngasih ke dia atau gimana? Saran mama, tetap kasih buat kebutuhan dia makan. Yang sisanya salurkan tempat lain. Biarkan saja kalau dia bohong yang dosa adalah dia, bukan kita. Masya Allah. Kita berikan karena kita niatnya buat fakir dan miskin. Iya. Kalau dia bohong dosa dia. Padahal benar pemulung mah, tapi ketika dapat, wah Maaf, foya-foya. jarang nggak tahu. Yang namanya pemulung, apalagi bos pemulung itu miliarder loh. Oh, Miliarder Masya loh jarang. Allah. Dari rongsokan, makanya jangan suka menghina sesuatu yang terbuang. Itu sangat berharga. Ditumpuk sekian banyak, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Miliarder bosnya aja. Lama-lama duitnya banyak juga ya, Iya. Masya Allah. Gitu. Iya. Bos rongsok itu kaya-kaya. Kecuali Kecuali. kalau yang nyarinya, Nyarinya ini. yang kayak mah. Karena kan dia membeli ya, Ma, pada si Ya si gitu. pengepul ya, Ma. Gitu. Iya. Yang pengepul, yang kayak mah, yang bawain itu mah, yang Iya. bawain karung mah hente. Itu sekeluarga itu yang bawa karung mah. Iya, kan anaknya 3 jadi 5 tuh mama bapak. 5, ngumpul deh uangnya semua ya, Masya Allah. Tapi bosnya yang kaya. Iya, Makanya Masya mah tetap. Allah. Jadi kalau misalkan Zara dilamar sama bos pemulung, dia terima aja. Waduh, Terima aja. kok kesono lagi. Banyak, orang Banyak. Oke, kalau gitu ke pertanyaan berikutnya aja. Ya silakan Bu. Mangga berdiri silakan Silakan, Ibu. Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini dari Majelis Taklim Al Mubarokah Majalengka. Rini, Kalau mah ada apa Rin? bagaimana tipsnya walaupun kita hidup miskin tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bu, yang namanya kita kewajiban kita bekerja. Ya. Wa quli amalu fasalamualaikum warahmatullahi mu'minun at-taubah 105. Bekerja kalian, Allah Rasulnya akan menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. Pekerja itu kewajiban. Dengan kita bekerja bisa terpenuhi kebutuhan kita. Namun yang namanya bekerja, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Silahkan Rini lihat dalam Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sairillah. Kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i. Sa'i ini menapak dilasi perbuatan Siti Hajar. Dia seorang perempuan. Artinya bekerja di alam dunia, laki-laki perempuan wajib hukumnya untuk bekerja. Tapi kata Allah, inna sofa wal marwah. Bekerja di alam dunia menjadi sofa. Ketegaran jiwa, kesucian hati. Orang bisa, saya pasti bisa. Saya karena Allah, bukan pengen dipuji oleh orang. Apa maksudnya? Kalau kita bekerja, yakin dengan ketegaran jiwa, jiwa yang tegar pasti Allah berikan kecukupan. Masya Allah. Yang namanya kita bekerja maksimal diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Mau buktirin. Contoh, mama ketemu orang yang namanya tukang gali aspal. Iya, Ma. Itu udah pada peluput tangannya. Mm-mm. Minumnya di musola. Cuman bedengan di pinggir jalan. Iya. Gajinya nggak seberapa. Tapi bosnya yang kata sinetron namanya mandor kawat. Cuman warawiri kagak kerja, nunjuk-nunjuk doang. Gajinya gedean dia. Nah, yang penting dia bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Niatnya libtigoi mardotillah. Pasti hatinya tenang, ini rezeki saya. Namun seandainya ada tawaran lain yang lebih tinggi nilainya, gajinya, dia boleh mengambilnya. Kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali. Begitu Rin. Iya. Hukum cari duit mah. Ya. Sudah terjawab ya Bu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu Mama, kita jeda dulu ya Ma ya. Ibu-ibu yang mau nanya lagi juga boleh, tapi kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa di rumah tetap di sini bersama kami di rumah Mama Dede. Bapak Ibu Jamaah TV One, terima kasih Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, Ibu dari Majalengka, siapa yang mau bertanya? Berdiri, pada silakan. Mama? Silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin dari Majelis Taklim Al Mubarokah Majalengka. Oke, Wiwin. Kalau mah, Ada apa sih Wiwin? gini mah,
kan saya ada rezeki ya kadang-kadang gitu. Bagusnya ini diberikan sama fakir miskin. Yang lebih baik itu kepada saudara atau ke fakir miskin mah. Oke. Gitu ya. Anda silahkan lihat dalam Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Napakah yang terbaik kata Allah berikan kepada orang tua yang nyari duit, cewin kasih emak-emak, kasih mertua misalnya. Emak mertua udah tercukupi, keluarga dekat. Kakak, adik, bibi, uwa, paman gitu kan. Nah, baru anak yatim fakir miskin. Cewin nanya, mana yang didahulukan? Kenapa keluarga dekat? Kalau keluarga, kalau bukan saya yang nyumbang mereka, dari mana lagi? Orang lain belum tentu. Kalau tetangga kan bukan hanya kita yang bertetangga sama dia, masih banyak orang yang bertetangga. Jadi begitu Cewin kata Allah. Cewin coba lihat lagi di dalam surat An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jadil qurba wal jadil junubi wa sahibil janbi wa ma malakat aymanukum. Habis nyembah Allah berbuat kepada orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, baru fakir miskin. Jadi yang didulukan oleh kita, keluarga kita dulu. Kalau keluarga kita bukan kita yang bantu, siapa lagi orang lain. Ya. Begitu Cewin. Terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi keluarga kita tergolong miskin ya Maya. Iya. Ya maksudnya keluarga kita yang miskin, yang kaya mah ngapain dibantu, dia harus bantu orang. Maksudnya keluarga kita yang miskin itu yang didahulukan. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi saudara kita kok. Iya. Keluarga dekat, misalnya kakak, adik, uwa, bibi itu didahulukan oleh kita. Kalau mereka orang miskin. Lanjut, kalau gitu ya Mas Bendu. Boleh, masih ada satu lagi? Silakan. Berdiri Cek, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas dari Majelis Taklim Al-Mubarakah Majalengka. Galau mah. Ada apa? Gini mah, gimana caranya mengatasi walaupun keadaan kita lagi susah, tapi tetap istiqomah ibadahnya. Bersyukur Cik Imas. Bahagia tidaknya hati kita, bukan banyaknya duit, bukan mewahnya rumah, bukan gelang sampai diketek, tapi bersyukur. Orang yang bersyukur walaupun maaf dalam tanda kutip, misalnya dia makan hanya goreng tempe, bacem tempe, oseng-oseng kangkung dengan sambal nasi pulen, itu udah bahagia, mensyukuri nikmat. Orang kaya rumahnya mewah, mobilnya gederek, gelang sampai sikut, makanan kalau kita bilang mewah semua, tapi tidak bersyukur, kurang melulu. Maka yang buat kita bahagia rasa syukur kita. Makanya jangan kita menganggap yang namanya orang itu cuma lihat kebahagiaan hati dia. Kalau dia bersyukur dengan nikmat, dia pasti bahagia. Kalau kufur dengan nikmat Allah, na'udzubillah, sebanyak melimpah bagaimanapun tetap dia menderita batin. Kenyataan. Rumahnya mewah, jabatannya tinggi. Kalau kita bilang mah kurang apa tuh hartanya, masih berkeluh kesah. Tapi orang hidup sederhana, rumah aja ngontrak, seumur-umur nggak punya rumah, dia mensyukuri nikmat Allah, enjoy aja, dia bahagia bercengkrama sama keluarganya. Makanya rasa syukur yang menentukan bahagia tidaknya kita semua. Begitu Cik Imas. Mensyukuri nikmat Allah, itulah nikmatnya dan juga hikmahnya. Dan pastinya tadi Mama sudah sampaikan, kalau boleh saya ulang kembali bahwa fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan ataupun yang tidak memiliki penghasilan. Walaupun beliau bekerja tapi juga penghasilannya masih di bawah 50% dari kebutuhan pokok. Dan untuk yang kategori miskin adalah orang yang sudah bekerja namun penghasilannya lebih dari 50% dari kebutuhan pokok tapi tetap di bawah 100%. Yuk kita perbanyak berzakat dan bersedekah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat terus berbagi kepada fakir dan miskin. Silakan Mama. Ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur
bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan rizki darimu ya Allah. Nikmat terpenuhnya kebutuhan kami ya Allah. Namun ternyata ya Allah, Engkau jadikan dalam dunia ini orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang cukup, orang yang punya kekayaan. Maka Engkau perintahkan bagi orang yang kaya untuk berzakat. Engkau perintahkan orang yang berkecukup itu untuk bersedekah. Dan dijadikan para fakir, para miskin, orang yang mustahik, yang berhak menerima zakat atas sedekah kita ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemampuan baik secara ekonomi maupun secara finansial kami. Karena Engkau berfirman, wal yasal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ya Allah, berikan kami kekuatan lahir, kekuatan batin, kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan akidah Islamiah kami ya Allah. Tentu semuanya berkat kudrat iradat darimu ya Allah. Tentu dengan bimbingan darimu ya Allah. Tuntun kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih buat Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mubarak dari Majalengka sudah hadir di rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih jemaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azimal jar alaika salawatullah abdul billah law tajiran al-anan jud bil jawab marhaban qad